Guys, this is me iPad I left 2 weeks ago in the airport, and this is me. Okay. This is a success. I'm ready to argue, y'all. Malaysia is the best country in Southeast Asia. I'm ready to argue. Let's do it. Don't y'all come playing with Bali. Bali is not playing with y'all. Y'all better. Malaysia, I'm sorry. I love Malaysia. But don't tell everybody that I love Malaysia because we don't want everybody. Boleh, Jalan Buyat ini boleh. Boleh. Hei. Mantap Jalan Buyat. Wisatawan Indonesia terlihat membanjiri lokasi wisata yang ada di negeri jiran Malaysia. Nah, selain karena ada ragam destinasi wisata yang menarik, harga tiket pesawat yang semakin terjangkau. Halo semuanya, apa kabar kalian? Jumpa lagi bersama Sari di channel ini. Sari doakan dimanapun korang berada tetap diberikan kesehatan ya, dipermudahkan, dilancarkan urusannya, amin. Oke, macam yang kita tahu kan, Malaysia ini ramai pelancong ataupun turis asing yang datang ke negara ini. Nah, banyak faktor yang mereka suka, mau mencoba makanan, destinasinya, macam-macam lah ya. Nah, salah satu kalau kita sebagai turis itu kan melihat negara ini boleh didatangi, aman tak untuk kita gitu ya. Apa yang membuat menarik negara ini? Pun netizen katakan Malaysia hanya negara kecil saja, tapi kecil-kecil cili padi kan. Mampu menarik perhatian turis datang ke negara ini. Oke teman-teman, nah ini satu video katakan dekat sini, iPad hilang di KLIA, pelancong tak sangka dapat semula katanya. Tapi kita tonton dulu beberapa video ini, so pastikan tonton video ini sampai akhir ya. Oke, langsung saja. Yes, guys, this is me iPad I left 2 weeks ago in the airport, and this is me. Okay, so we are so interested, so excited. Is that an adventure? Yes. Hi. We lost an iPad 2 weeks ago here. It's on here. Is there a lost and property nearby? For lost and found is outside, so after immigration. After immigration, you go to level 2. So we have a connecting flight. Yay! We found it. Yeah. Okay, but now we just need to get it to us, back to you. But just have to do a little passport identification to prove it's all me. And they've got it! Oh my god. These whole 2 weeks I didn't know they were there. And I'm a businesswoman, I should know where my business iPad is. Shut up. What? You're in the premises of the iPad. Boleh dilacakkan kalau iPhone kan. Right, Jules, sense of urgency here. It's either getting the iPad, you've got to find the iPad. Oh, hi! Oh, the iPad! Yes, I can open it. Yeah. Oh, berarti dia punya ya, dia boleh buka. Thank you so much. Wow, tak sangka dia ya, boleh dapat balik. This is a success story. Nah, macam itulah tadi kita lihat ya, macam terlihat perkara kecil kan macam ini, tapi Sari rasa boleh memberi kesan kepada pelancong ini itu kalau balik ke negara dia akan menceritakan kepada orang pengalaman dia di negara Malaysia. Mungkin kan kalau di negara lain boleh saja sudah hilang kan, orang sudah ambil gitu, macam-macam yang terjadi, tapi di sini boleh didapatkan kembali ya. Nah, kita lihat tadi boleh daripada mukanya, wow, sangat-sangat happy gitu. Nah, inilah salah satu sebabnya kenapa pelancong itu mau datang ke Malaysia ini, datang lagi dan lagi ya, disebabkan salah satunya hal ini. Nah, saya pun punya cerita juga, tertinggal handphone dekat tandas ya. Ini juga wah, sempat lagi makan kan, karena handphone ada 2, so satu yang selalu kita pakai ya, sempat dulu makan-makan,
tiba-tiba handphone satu lagi tinggal dekat tandas. Wow, cepat lari-lari, sudah takut kan. Ternyata sudah dikasih kepada pihak informasi dekat mall itu. Nasib baik lah dapat ya, tak ada orang yang ambil. Nah, macam itu. Kan ya teman-teman semuanya, kita harus jujur. Kalau kita jumpa benda orang lain gitu, kita kena kembalikan ya. Tapi ya ingat juga, hati-hati ya, karena di Malaysia ini bukan hanya orang Malaysia saja, nah melainkan banyak juga orang asing ataupun pelancong-pelancong lainnya. Kita tak tahu macam mana sifat dorang kan. Oke, so tapi pastikan tetap berhati-hati. Oke, kita lanjut lagi. I'm ready to argue, y'all. Malaysia is the best country in Southeast Asia. I'm ready to argue. Let's do it. Malaysia is the best country in Southeast Asia. Yes, the best. Who got something to say? I'm ready. Let's do it. Let's do it. Malaysia is the best country in Southeast Asia. Period. Don't y'all come playing with Bali. Bali is not playing with y'all. Y'all better. Malaysia, I'm sorry. I love Malaysia. But don't tell everybody that I love Malaysia, because we don't want everybody in Malaysia, okay? You Balinese? No. Why? No. Nanti marah There's pula too kan much going netizen. on. But I feel you though. You do vacation in Bali, then you go back to your nice place in Malaysia, and don't tell nobody you in Malaysia. It's not for that. Don't be quiet. Shh. Malaysia is the best country in Southeast Asia. Shh. Don't tell nobody. We don't want people to know that, okay? And keep your voice down. Don't even say Malaysia, okay? Stop it. No, go to Bali. Jesus, hallelujah. Oke, nah jangan cakap ya kepada semua orang. Tapi dia melalui video ini pun secara tidak langsung dia sudah cakap kepada orang-orang ya. Nah, ini adalah pelancong daripada USA. Gitu. Itu tadi yang dikatakannya Malaysia is the best country in South Asia ya. Bagaimana menurut kalian ya? Melalui video-video yang sudah beredar, Mina Saleh, Mat Saleh, ataupun orang Indonesia bahkan ya, paling ramai datang ke Malaysia ini untuk melancong ya, selain bekerja. Nah, macam itu ya. Oke teman-teman, nah di video kali ini saya ada jumpa ya, satu orang memberikan link kepada saya. Ini sangat memalukan ya. Viral, turis asal Australia dihina hingga paspor dan uangnya dicuri. Wow, di Indonesia ini kejadiannya. Sungguh memalukan ya. Minta uang, diambil pula katanya paspornya. Gimana negara kita ini boleh maju kan? Padahal kalau pelancong lebih ramai datang, destinasi kita itu boleh orang-orang luar tengok kan, banyak pemasukan uang ke dalam negara. Tapi ini malah dirusak oleh orang-orang yang jahil menurut saya ya. Bule, jalan buyat ini bule. Hei, mantap jalan buyat kau dipinai akang no, raja bodoh. Weh, jalan buyat anjay. Bule naik jalan buyat. Suak to ngana? Nggak percaya dengan no. Suak raja bodoh. No. Macam tak pernah nampak bule ya. Sebuah video memperlihatkan wisatawan asal Australia Fred Joseph Spengler mendapatkan perlakuan tidak menyenangkan saat bersepeda di Kecamatan Kota Bunan, Kabupaten Bolang, Mongondo Timur, Sulawesi Utara. Memalukan ya. Dalam video berdurasi 3 menit itu, seorang pengendara motor tampak melontarkan makian dan ejekan kepada Spengler. Mentang-mentang dia tak faham. Video tersebut langsung viral di media sosial dan memicu reaksi publik. Pihak kepolisian segera mengamankan pengendara motor tersebut untuk dimintai klarifikasi.
Selain mendapat perlakuan kasar, Spengler juga kehilangan paspor, dokumen penting dan uang tunai sebesar $400 Amerika Serikat. Oh dicuri pula, udah diejek dicuri pula. Kurang asem nih. Udah tangkap kan? Jadi ayam sayur. Peristiwa itu terjadi saat ia bermalam di SD Negeri Kota Bunan Barat pada Sabtu 12 Juli 2025. Tapi ini kenapa dia bermalam dekat sekolah pula? Udah tahu. Beruntung paspor dan dokumen penting korban berhasil ditemukan oleh pihak kepolisian pada Minggu malam. Polisi juga menangkap 2 pelaku pencurian berinisial GM dan IDAI, warga desa Kota Bunan Induk. Baik dijumpai ya, aduh kasihan dia paspornya. Keduanya diamankan bersama barang bukti hasil curian. Sementara itu, pengendara motor yang memaki Spengler telah menyampaikan permintaan maaf atas tindakannya. Maaf. Mending umur 16 tahun, kelas 2 SMA Negeri 1 Kota Bunan, Kabupaten Boltim, Provinsi Sulawesi Utara, memohon maaf atas perkataan yang tidak pantas terhadap wisata asing, khususnya wisata asing asal Australia, atas nama Fred Joseph. Saya sangat menyesal akan kejadian ini dan meminta maaf atas ucapan saya. Ucapan saya tidak mencerminkan sikap masyarakat Sulawesi Utara, khususnya Kabupaten Muara Mongondo Timur secara keseluruhan, karena Sulawesi Utara dikenal sebagai kota yang ramah. Dan terbuka terhadap wisatawan. Ramah kali kau. Saya berjanji untuk tidak mengulangi lagi kesalahan saya dan akan menciptakan lingkungan yang aman dan saling menghormati. Betul ke? Saya berharap wisatawan asing tetap merasa nyaman, diterima di Sulawesi Utara. Mari kita sama-sama menjaga keharmonisan dan syukur kepada Tuhan Yang Maha Esa, di mana pada pagi hari ini kami berjumpa dengan Mr. Fred Joseph, di mana beliau mengalami eksiden kecurian paspor dan uang di Kota Bunan, di mana ketika beliau beristirahat di sekolah dasar Kota Bunan, dan kejadian pada jam 4 pagi, dan beliau melapor jam 7 pagi sampai jam 8, dan jam 9 pagi anggota Polres Bolang Mongondo Timur bergerak untuk menyelidiki, dan jam 6 sore 2 tersangka tertangkap dengan barang bukti yang telah diambil. Dan pada pagi ini saya menyerahkan barang bukti tersebut, di mana paspor dan uang dan ATM beliau, dan beliau ingin melanjutkan perjalanan untuk berkeliling ke Sulawesi Utara. Demikian laporan yang saya buat. Oke, nah padahal tadi tuh yang mengejek ataupun memaki tuh umur 16 tahun, masih di bawah umur lagi, masih anak-anak, tapi berani lah ya mengata-ngata mentang-mentang lah bule itu tidak tahu apa yang dia katakan. Nah, dia suka-suka lah mengeluarkan kata-kata yang kasar ya. Nah, kenapa begitu ya? Beda halnya kalau di Malaysia. Kalau orang Malaysia itu nampak Mina Saleh, Mak Saleh, macam dah biasa dah kan. Karena di sini tuh ramai juga turis-turis asing, pekerja asing, jadi dah biasa kan. Tapi kalau di Indonesia memang tak biasa tengok bule berkeliaran dekat perkampungan, pedesaan. Mesti dorang akan tengok kan, wow, bule ini, woi, bule, woi, Pak Bule, katanya gitu, Mister. Ada juga yang mengatakan sir, money sir. Itu lebih parah kan, minta uang terang-terangan. Tapi yang peliknya tadi bule ini pun satu yang anehnya, dia tidur pula dekat sekolah dekat sana. Dah tahulah tak aman, dia pula tidur dekat sana, kan ada hotel kan.
Oke, so pastikan kalau kalian melancong kemana-mana, cari tahu negara itu aman atau tidak kan. Boleh tidur dekat mana-mana atau tidak. Begitu ya teman-teman. Oke. Pemirsa, memasuki masa libur panjang sekolah, gelombang wisatawan Indonesia terlihat membanjiri lokasi wisata yang ada di negeri jiran Malaysia. Nah, selain karena ada ragam destinasi wisata yang menarik, harga tiket pesawat yang semakin terjangkau, ternyata ini jadi salah satu faktor mengapa daya tarik untuk berlibur ke luar negeri jadi tinggi. Pesona wisata Malaysia katanya. Kalau Anda mengunjungi Kuala Lumpur, Malaysia, pasti Anda akan menemukan banyak sekali wisatawan yang berasal dari Indonesia. Malaysia, khususnya Kuala Lumpur, memang menjadi primadona sebagai tempat berlibur para turis dari seluruh dunia. Tak hanya orang-orang Indonesia, turis-turis dari Eropa, Tiongkok, bahkan Timur Tengah sangat mudah dijumpai di destinasi wisata yang ada di negeri jiran. Selain karena transportasi umum yang murah dan terintegrasi, Kuala Lumpur juga menjanjikan beragam destinasi wisata yang seru dan menarik. Jika Anda gemar berbelanja, Genting Highlands menjadi salah satu destinasi yang menawarkan surga belanja bagi wisatawan. Anda bisa berbelanja barang-barang branded dengan diskon yang besar-besaran. Tak jarang wisatawan yang mengunjungi Genting Highlands dengan koper-koper kosong yang nantinya akan diisi berbagai barang branded yang diskonnya hingga 80%. Genting Highlands juga memiliki kabel car yang cukup panjang melewati bukit yang amat tinggi. Ada pusat perbelanjaan yang sangat luas hingga terdapat taman hiburan yang begitu menyenangkan. Selain itu, salah satu daya tarik lainnya adalah harga tiket pulang pergi dari Indonesia ke Kuala Lumpur yang harganya jauh lebih murah dibanding harga tiket pesawat domestik di Indonesia. Nah, pemirsa, kalau Anda bosan dengan suasana kota metropolitan, sepertinya Anda bisa berkunjung ke destinasi wisata kota tua di kota Ipoh, Malaysia. Ya, dengan suasana khas kota tua yang dipadu dengan keindahan alam yang mempesona, destinasi wisata Ipoh menawarkan pengalaman liburan yang santai namun berkesan. Untuk informasi selengkapnya, kita akan bergabung bersama dengan jurnalis Metro TV, Dianara Paramita dari Ipoh, Malaysia. Nah, itu dia tuh. Seru banget. Seru banget kayaknya ya. Halo, selamat pagi Dianara. Bisa digambarkan di sana seperti apa sih paduan keindahan alam, ada kota tua di sana ya. Kira-kira bisa menarik wisatawan atau setidaknya kita deh untuk jalan-jalan ke sana. Hai Valen, Jason dan juga pemirsa. Liburan sekolah sudah tiba ya, dan saya juga tidak ingin kalah. Saya pergi berlibur dari Kuala Lumpur pergi ke Ipoh, yaitu ibu kota provinsi Perak di Malaysia. Ipoh ini tidak seperti Kuala Lumpur ya, yang kota metropolitan begitu. Ipoh ini lebih ke kota tua dan banyak sekali destinasi wisata alamnya. Hanya dengan Oh, ini live ya, jadi sangkut-sangkut. Oh, kali ini Ipoh ya. Iya. Dianara masih bersama bersama itu yang saya cakap, sepi banget loh jam segini. Biasanya kan Kuala Lumpur, kali ini yang disorot Ipoh Perak ya. Ini banyak makanan-makanan ya, sedap. Dianara, padahal tadi masih kepo ya, pengen masih lihat gimana sih sebenarnya keindahan Ipoh, tapi mungkin kita akan hadirkan nanti di segmen berikutnya ya. Yang penting ternyata Malaysia ini jadi salah satu destinasi wisata favorit masyarakat Indonesia. Mungkin beberapa kalangan yang memilih untuk liburannya ke luar negeri, bukan ke dalam negeri. Iya, ini karena katanya kalau lihat harga tiket misalnya pesawatnya itu udah murah, biasanya masyarakat kan akan lebih tertarik begitu ya. Tapi untuk membahas lebih lanjut terkait dengan fenomena masyarakat Indonesia yang lebih tertarik liburan ke luar negeri, kita akan bahas bersama dengan Sekjen Gabungan Industri Pariwisata Indonesia atau GIPI, Pauline Suwarno. Selamat pagi, Bu Pauline. Bu Pauline, selamat pagi. Selamat pagi. Bu Pauline, Ibu Pauline mau kemana ini? Ibu Pauline, anyway, jadi sekarang kan masyarakat Indonesia ini banyak yang memilih untuk liburan ke luar negeri daripada ke dalam negeri saja. Nah, apa sebenarnya faktornya? Apakah karena semata harga tiket pesawat saja atau karena apa sih?
Hai, selamat pagi. Saya di sini siang sebetulnya, baru landing di Melbourne. Jadi kalau dibilang kenapa penduduk Indonesia, masyarakat Indonesia lebih banyak yang memanfaatkan untuk liburan di luar negeri, basically menurut kami karena kebetulan saya juga ketua asosiasi ASINDO, Asosiasi Travel Agent Indonesia, di mana anggota kami adalah para travel agent yang kerjaannya memang jualan paket tour, jualan tiket pesawat, tapi segala macam ya, palu gada, dalam negeri iya, luar negeri juga iya. Tapi animo masyarakat memang lebih banyak yang bepergian ke luar negeri. Salah satu penyebabnya adalah dari segi harga yang lebih ekonomis. Jadi kalau penerbangan tiket pesawat ke luar negeri itu, Mbak Valen, Mas Jason, harga promonya sudah di launching jauh-jauh hari seperti tahun lalu. Kami kebetulan di Asindo juga punya Asindo Travel Fair, lalu beberapa teman-teman anggota GP lainnya juga tentunya punya beberapa travel fair juga. Para maskapai, kemudian juga para land operator ini sudah menawarkan harga tiket murah, harga paket-paket promo dari sejak tahun lalu. Jadi ketika liburan sekolah sekarang bulan Juni Juli, ini kita sudah jualan paketnya dari bulan Agustus September tahun 2024, bukan baru mendadakan. Nah, sangat disayangkan karena pemerintah ternyata juga mengucurkan diskon dan juga ada potongan PPN untuk beberapa tiket pesawat, untuk tiket pesawat domestik, untuk tiket kereta, tiket kapal laut. Tapi as usual sama seperti tahun sebelumnya, diskon atau insentif dari pemerintah ini dikeluarkannya selalu last minute. Say like 2 minggu sebelum libur, 3 minggu sebelum libur, di mana masyarakat ini sudah mempunyai pilihan pilihan destinasi yang mereka harapkan. Jadi memang salah satu penyebabnya adalah itu, tiket luar negeri, berlibur ke luar negeri bisa dibilang jauh lebih ekonomis. Oke, kalau begitu menurut Bu Pauline sendiri, setidaknya supaya lebih meningkatkan awareness masyarakat untuk meramaikan industri pariwisata dalam negeri dibandingkan luar negeri itu harus apa lagi, Bu? Selain kemudian tadi promo-promonya harus dilamain, sosialisasinya harus lebih dilamain lagi, banyak insentif atau diskon-diskon, apalagi Bu kira-kira, Bu? Dan juga mungkin ini kali ya Mas Jason ya, mengenai infrastruktur. Jadi kalau masyarakat Indonesia ketika kita mau liburan, kita pasti cari yang nyaman ya, karena kan apalagi sekarang liburan sekolah, kita pasti tentunya membawa keluarga kita, apalagi orang Indonesia, nggak cuma anak tapi cucu, kakek, nenek, tante, om, semuanya tuh ikut rame-rame semuanya. Pasti mencari tempat yang nyaman untuk seluruh keluarga besar dan mencari aktivitas yang bisa dilakukan oleh seluruh keluarga besar. Ada yang kids friendly, kemudian juga ada yang tempatnya itu harus accessible, all inclusive, bisa diakses dengan mudah menggunakan kursi roda. Kemudian juga pastinya kita harus memperhatikan fasilitas kesehatan yang cukup fasilitas kesehatan, karena kita bawa orang tua segala macam, bawa anak-anak, something maybe happen during the trip. Nah, jadi beberapa tempat di Indonesia, mohon maaf, memang tempatnya destinasinya indah, tapi dari sisi keselamatan, dari sisi keamanan itu masih sangat kurang. Ya, seperti contoh kita, jangankan untuk wisatawan, tapi untuk warga lokal saja, mereka belum bisa mengakomodir. Banyak sekali beberapa tempat itu fasilitasnya sangat tidak memadai. Bagaimana kita bisa menerima turis mancanegara, jangankan turis mancanegara, turis lokal aja kita khawatir kalau kita harus pergi. Contoh nih, mohon maaf, ke Danau Toba. Apakah dekat sana dari Taman Simalem itu ada rumah sakit yang memang bisa memadai untuk mengatasi beberapa kejadian emergency, contohnya seperti itu. Jadi dari segi infrastruktur memang kita, mohon maaf, sangat ketinggalan. Oke, jadi kalau ini kan pekerjaan berat ya Bu Pauline, karena kalau membangun infrastruktur berarti butuh waktu lama, butuh anggaran. Nah, tapi sejauh ini kalau Anda perhatikan, bagaimana sebenarnya pemerintah mungkin lokal ataupun pemerintah pusat itu sudah menaruh perhatian supaya ini jadi adalah naik satu anak tangga lebih baik? Sebetulnya di zaman pemerintahan Bapak Jokowi itu, karena Pak Jokowi sangat memperhatikan, mengutamakan pariwisata dan memahami sekali bahwa pariwisata adalah salah satu penghasil devisa terbesar untuk Indonesia. Pak Jokowi sudah melakukan langkah-langkah yang sangat baik dengan membangun konektivitas, membangun fasilitas bandara, membangun fasilitas pelabuhan dan sebagainya. Tapi di zaman pemerintahan sekarang, kelihatannya Bapak Prabowo, Bapak Presiden ini tidak mengutamakan pariwisata. Kita bisa lihat bahwa pariwisata tidak termasuk dalam asta cita di Presiden Prabowo saat ini.
Sehingga kita pun tidak tahu nih akan dibawa kemana arahnya pariwisata oleh pemerintahan sekarang. Karena kalau kita juga melihat dari Kementerian Pariwisata Republik Indonesia, anggaran dipotong dan sayangnya dipotong itu bagian pemasaran. Di mana kita sangat membutuhkan sekali promosi untuk at least kita bisa mempromosikan Indonesia yang sebagian kecil yang memang memadai untuk menampung wisatawan asing. Nah, kemudian dari sisi dari sisi promosi ya masih sangat kurang untuk Indonesia. Dari sisi infrastruktur dan sebagainya, seharusnya kami melihat Pemda juga harus berperan aktif dalam membangun infrastruktur. Jadi nggak serta-merta cuma mengharapkan dari pemerintah pusat yang membangun infrastruktur untuk mereka. Karena di pemerintah pusat ini kan juga ada prioritas. Tahun lalu pas lagi pemerintahan Bapak Jokowi itu ada 5 destinasi super prioritas. Lalu sekarang ada lagi 10 destinasi prioritas. Nah, apakah memang anggaran pemerintah hanya akan dialokasikan untuk 5 destinasi super prioritas atau 10 destinasi prioritas ini? Nah, bagaimana dengan daerah-daerah lainnya? Daerah lainnya ya harusnya Pemda bekerja ekstra keras. Kalau memang mereka merasakan bahwa pariwisata menjadi prioritas, pariwisata bisa menghasilkan untuk daerah mereka, bisa menjadi penyumbang PAD untuk daerah mereka, ya harusnya mereka juga mengupayakan, karena kalau dibalikin lagi, ya habisnya kalau udah dibangun nanti nggak ada turis yang datang. Kalau ayam sama telur kan bolak-balik ayam duluan ya yang ada ya, jadi memang harus kita sediakan dulu fasilitasnya, infrastrukturnya, baru itu bisa menarik wisatawan untuk datang ke tempat tersebut. Oke, salah satu poin menariknya adalah tadi ya soal promosi. Kalau pembangunan dan yang lain-lainnya itu kan takes time, besar itu, skalanya besar. Tapi kalau promosi itu adalah sesuatu yang juga harus bisa dipikirkan sekarang supaya kita jangan ketinggalan dengan negara-negara tetangga. Terima kasih Ibu Pauline Suwarno, Sekjen GIPI telah bergabung memberikan insight-nya bersama kami di Selamat Pagi Indonesia. Terima kasih Bu. Jelajahi cara baru. Oke, nah macam itulah tadi ya, banyak sebabnya sebenarnya ya yang saya boleh bagi tahu ya, pungli. Jangankan orang luar negara ya, orang-orang daripada negara kita sendiri pun ditipu kita. Kalau kita, apalagi kalau turis-turis asing ya kan, dia dengar saja macam perkataan Malaysia, orang Malaysia kan cakap bahasa Melayu, wow, auto tinggi itu harga-harganya. Itu membuat mungkin wisatawan agak takut untuk datang ke negara kita. Nah, macam itu ya. Oke, supaya ditingkatkan kembali lah nanti. Tak tahulah kapan ya. Tapi jangan sakit hati ya kalau orang daripada negara kita ini lebih memilih jalan-jalan keluar negara daripada ke negara sendiri. Oke. So, segitu aja video kali ini. Terima kasih telah menonton. See you on my next video with me, Miss Sari. Bye.